Assalamualaikum, kembali lagi di channel Asdos Teknologi. Pada video kali ini, saya akan coba berbagi ilmu tentang mikrotik. Bagaimana nanti isinya? Teman-teman bisa perhatikan video ini sampai selesai, di mana nanti akan membahas dari yang paling dasar, kemudian menuju tahap-tahap yang lebih kompleks seperti itu. Baik, sebelum masuk ke pengaturan mikrotik atau setting mikrotik, teman-teman harus mendownload dulu yang namanya aplikasi Winbox. Caranya, masuk ke Google Chrome atau perambahan yang lainnya, ketikkan di kolom pencarian Winbox seperti ini, kemudian enter. Muncul, pilih yang paling atas. Ini mikrotik ya. Klik saja. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu versi beta dan versi yang stabil. Pilih yang ini. Versi yang stabil yaitu Winbox 3.41. Pada segitiga ke arah bawah ini, pilih yang Windows 64-bit. Nah, di sini proses download. Nah, download sudah selesai. Ini untuk hasil downloadnya ya. Nah, teman-teman klik kanan saja, kemudian send to desktop. Nah, kalau sudah, nanti muncul di desktop seperti ini. Shortcut dari Winbox-nya. Untuk melihat menunya seperti apa, teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, menunya seperti ini. Ini masih kosong, masih bersih karena belum ada perangkat mikrotik yang terhubung. Baik, sebelum ke pembahasan aplikasi Winbox-nya lebih lanjut, di sini saya ingin memberitahukan atau menyampaikan bagian-bagian dari mikrotik. Untuk serinya yaitu RB941 strip 2ND yang ini ya. Dimana router board-nya seperti ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah router board dari mikrotik standar paling minimal untuk belajar dengan harga yang paling murah seperti itu. Ini tampilan atasnya seperti ini. Kemudian bawahnya yaitu ada stiker tentang keterangan. Kemudian ini mesh atau lubang ventilasi. Di sini ada 2 buah seperti ini. Tujuannya ini untuk digantung di tembok atau di dinding. Jadi nanti ada 2 paku atau skrup di sini, kemudian ditempelkan nanti seperti ini. Itu tidak akan dibahas karena nanti prakteknya yaitu model seperti ini. Di sini ada bagian-bagian port atau lubang atau antarmuka. Di sini power, kemudian rest atau reset ya. ACT ini lampu indikator dua-duanya. Yang ini power, ini indikator untuk mikrotiknya. Kemudian di sini ada port untuk RJ45, ada 4 port ya atau 4 lubang seperti itu, di mana di sini ditandai angka 1, 2, 3 dan 4. Lanjut di bagian bawah, di sini ada tulisan internet untuk yang nomor 1, kemudian 2, 3 dan 4 tulisannya LAN atau Local Area Network. Jadi nanti yang digunakan untuk sumber internet yaitu yang nomor 1. Kenapa tidak 2, 3, dan 4? Ya kita tujuannya belajar dari dasar supaya nanti tidak bingung atau salah memahami dalam pengaturannya. Kemudian 2, 3, dan 4 ini untuk LAN. LAN ini bisa bermacam-macam, bisa PC, laptop, switch, atau bahkan mikrotik lagi seperti ini. Nah, ketika teman-teman beli mikrotik baru, yang dibutuhkan hanya unit router board-nya dan adaptornya, seperti ini. Di mana adaptornya ini masih menggunakan micro USB. Nah, ini ya, micro USB. Nah, caranya teman-teman perhatikan micro USB itu ada bagian yang cekung seperti ini ya, atau yang halus, dan ada bagian yang ada pengaitnya seperti ini. Nah, teman-teman pastikan posisi yang 2 pengait ini itu di atas, kemudian mikrotiknya dalam posisi seperti ini, kemudian dimasukkan.
Nah, di sini menyala ya, hijau. Karena kalau nanti kebalik, ini bisa patah atau rusak. Nanti tidak bisa digunakan. Nah, kalau sudah, masukkan kabel yang sudah ada konektor RJ45-nya seperti ini ya. Ini saya menggunakan yang Cat 6E. Teman-teman bisa beli di toko yang seperti ini. Nah, ini ada pelindungnya ya, supaya nanti ini tidak tersangkut-sangkut, karena biasanya ini tersangkut kemudian patah. Untuk harganya bervariasi, yang penting teman-teman beli yang seperti ini saja. Ini insya Allah lebih awet, lebih aman dibandingkan yang kerimpingan manual. Nih, saya kasih lihat bahwasanya ini adalah Cat 6E. Nah, ini Cat 6E UTP. Teman-teman masukkan ke yang tulisan internet ya, karena ini sumber dari internet. Masukkan sampai berkedip-kedip. Ini menyala, terlihat ya. Nah, berkedip-kedip. Kemudian teman-teman masukkan yang dari PC atau dari laptop atau dari yang lainnya ke nomor 2, 3, atau 4. Untuk pembelajaran kita urutkan ya, dari 1 kemudian 2. Walaupun 3 dan 4 bisa. Yang penting teman-teman paham konsepnya terlebih dahulu. Terlihat dua-duanya sudah berkedip. Nah, teman-teman bisa dilihat ini mikrotik sudah pernah saya setting pada saat pembahasan soal UKK TKJ ya, beberapa saat yang lalu. Jadi nanti saya akan reset dulu. Saya besarkan di sini. Cara resetnya, pilih sistem, kemudian reset configuration, do not backup, dan no default configuration. Reset configuration, yes. Nah, akan seperti ini. Ini biarkan saja ya, nanti otomatis akan masuk ke menu utama. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan. Ini saya close dulu. Buka lagi. Di sini ada beberapa bagian. Sebelum masuk ke menu utama, yaitu ada menu file dan tools. File di sini ada new, open, shift as, dan exit. Tool di sini ada macam-macam, ada advanced mode, kemudian sampai show credit. Ini sementara saya lewatkan dahulu materi ini. Langsung ke sini, connect to. Ini bawaan dari mikrotik ketika di reset. Connect to-nya langsung ke MAC address. Kemudian loginnya admin, passwordnya kosong. Bukan 0 ya, tapi kosong. Nggak ada apa-apa. Kemudian keep passwordnya ini otomatis dari bawaan dicentang dan auto reconnect juga dicentang. Ada menu connect to Romon dan connect. Nah, kendalanya ketika teman-teman baru pertama kali megang mikrotik, sini masih kosong. Nah, hal yang pertama dilakukan adalah teman-teman klik next board. Kalau belum muncul, klik refresh. Karena kebanyakan masalah itu pada bingung, nggak ada apa-apanya di sini. Nah, padahal salah penempatan, harusnya ke next board. Seperti ini, refresh. Kalau belum muncul. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada MAC address, kemudian IP address. Jadi MAC address ini bawaan dari router boardnya, sesuai dengan yang tadi stiker yang ada di perangkat mikrotiknya. Kemudian IP address, ini 0.0.0.0 menandakan ini sudah di reset. Dan ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Identity, ini nama perangkatnya masih default atau masih standar, yaitu mikrotik. Kemudian versionnya 6.47.10 long term. Boardnya ini RB941-2 N kecil D besar. Kemudian uptime-nya 2 menit 40 detik. Ini menandakan
aplikasi Winwalk ini sudah dibuka selama 2 menitan, seperti itu. Nah, hal yang selanjutnya yaitu langsung connect. Nah, muncul menu seperti ini. Karena kita sedang dalam proses belajar, maka ada 2 hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu menamai nama router board mikrotiknya sesuai dengan fungsinya. Masuk ke sistem, kemudian identity. Nah, di sini mikrotik namanya ya. Nama ini sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan saya akan ganti router utama. Nanti di sini otomatis akan berubah. Ya, router utama. Supaya untuk membedakan. Misalkan di sini saya ganti lagi. Apply, di sini berubah menjadi Asdos Teknologi. Oke saja. Yang kedua, yang kiranya perlu untuk dilakukan adalah masuk ke menu setting, kemudian hit passwordnya ini jangan dicentang. Supaya nanti ketika mengetikkan password itu tidak bintang-bintang-bintang, seperti itu. Saya ulangi lagi bahwasanya ada 2 yang kiranya perlu untuk dilakukan, yaitu memberikan nama pada mikrotiknya, kemudian menghilangkan centang pada hit password, seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat tampilan aplikasi mikrotik, di mana hanya ada 2 bagian menu, yaitu menu bagian atas dan menu bagian kiri. Tidak ada menu bagian bawah dan menu bagian kanan. Fokus ke kiri dan atas. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke pembahasan mengatur mikrotik supaya dapat internet dan PC ini bisa digunakan untuk internetan. Karena di sini masih ikonnya globe ya. Seperti ini. Supaya connect nanti ikonnya berubah menjadi connected. Teman-teman masuk yang pertama IP DHCP client. Ini namanya menu tab ya. Tab DHCP client dan tab DHCP client option. Nah, pilih yang ini saja. DHCP client biasa, kemudian tambah. Teman-teman pilih yang tadi sudah ditancapkan konektornya sumber internet. Itu ada di Ether 1. Di sini terlihat perbedaannya bahwasanya port atau lubang yang ada konektornya itu hurufnya tegak lurus, sedangkan yang masih off belum digunakan port atau lubangnya, yaitu tulisannya masih miring. Jadi jangan sampai salah ya. Pilih yang Ether 1, apply, oke. Nah, di sini statusnya bound. Kalau bound berarti sumber internet kita itu ada. Tinggal nanti kita atur supaya PC ini bisa digunakan internetan. Selanjutnya, teman-teman masuk ke IP, kemudian address. Ini dapat IP dari ISP-nya 192.168.8.101/24. Teman-teman tambah saja, masukkan IP. Ini untuk mempermudah ya, 1.1/24. Garis miring 24, 25 itu bebas. Ini kembali untuk pembelajaran kita standarkan yaitu garis miring 24. Nah, interface-nya ini tadi PC-nya nyolok ke port nomor berapa? Port nomor 2 atau Ether 2. Klik, ingat ya, jangan sampai salah. Ether 2, apply, ini otomatis network-nya muncul, kemudian oke. Di sini ada 2 IP, yaitu IP dari DHCP client, Ether 1 dan Ether 2. Ini PC yang saya gunakan. Lanjut, IP, kemudian DNS. DNS-nya masukkan 8.8.8.8, centang allow remote request. Apply.
Oke. Setelah itu masuk ke IP, kemudian firewall. Ingat ya, tadi sudah disampaikan bahwasanya menu-menu ini adalah menu-menu tab. Nah, pilih yang NAT, jangan yang filter rules. Kalau ini untuk pembatasan pemblokiran, ini ada di sini. Jangan sampai salah pilih ya. Pilih yang NAT, kemudian tambah chain, biarkan saja src-NAT. Out interface-nya kita arahkan ke sumber internet, yaitu Ether 1. Geser ke kanan, ke action, kemudian action-nya pilih yang mass curate. Kalau sudah, apply, oke. Tahap terakhir, yaitu IP DHCP server. Pada tab DHCP, yang ini, pilih DHCP setup. Ingat, port yang kita gunakan untuk PC yang akan kita koneksikan ke internet ada di nomor 2, yaitu Ether 2. Jangan kebalik, ya, atau jangan tertukar. Next terus sampai tulisan successfully. Perhatikan di bagian sini, nanti akan otomatis berubah. Tunggu sekitar 1 menit. Kalau dirasa lama, teman-teman bisa sistem reboot. Kemudian yes. Pada kondisi seperti ini, teman-teman biarkan saja. Akan masuk ke menu utama yang tadi. Di sini terlihat sudah berubah menjadi icon connected internet access. Di sini saya coba akan mengecek kecepatannya. Nah, kecepatannya 16 Mbps. Untuk internet rumahan cukup ya segini. Baik, seperti itulah cara mengatur atau cara setting Mikrotik dari yang awalnya tidak ada internet bisa tersambung internet dan bisa buat browsing. Intinya ada di sini indikatornya. Kalau ini masih global berarti dia belum terkoneksi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menjadi referensi yang baik untuk teman-teman. Jika ada yang belum paham, bisa komentar, kita saling berbagi ilmu. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.